kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak siswa-siswi SDK Penabur Kota Jababeka. Saya ucapkan selamat sore kepada yang terhormat Bapak Irwan Yenatan selaku Wali Penghubung SDK Penabur Kota Jababeka, Ibu Sukarni SPD MM selaku Kepala Jenjang SD, Ibu Anneke Kilis SPD MM selaku Kepala Sekolah SDK Penabur Kota Jababeka, dan Ibu Isniati Yosefin SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SDK Penabur Kota Jababeka. Tidak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, guru, serta anak-anak yang saya kasihi. Kiranya kita sekarang akan menghadiri dan mengikuti ibadah online tutup tahun ajaran 2019-2020. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita sehingga Tuhan Yesus selalu hadir di dalam hati kita. Mari kita melakukan saat teduh sejenak. Marilah kita menyanyikan lagu dari KC Kidung Ceria nomor 49, Semua yang Tercipta. Ibadah ini berlangsung dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya. Amin. Bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara sekalian. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Jiwaku pun memujimu, sungguh
Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, sebelum memulai ibadah penutup akhir tahun ajaran 2019-2020, mari kita mengawali di dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini, dan kami sangat bersyukur ketika kami kembali dipertemukan di dalam ibadah siswa bersama kali ini. Meskipun kami mengikutinya dari rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan tetap hadir dan menjamah hati kami sekalian, sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah acara ibadah siswa kali ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan Tuhan juga yang menyertai guru-guru yang bertugas, ibu pendeta yang bertugas, sehingga semua boleh berjalan dengan lancar dan kami memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita membacakan Mazmur berbalasan dari Mazmur 144 ayat 1 sampai 2C. Saya akan membacakan bagian MC, anak-anak dan Bapak Ibu boleh membaca bagian umat. Mazmur 144 ayat 1 sampai 2C. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jariku untuk berperang, yang menjadikan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung. Kita menyanyikan lagu Semua Baik. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kami dapat berjumpa melalui media online ini. Boleh melihat keadaan teman-teman kami satu dengan yang lainnya, berjumpa dengan guru-guru kami. Dan kami bersyukur bahwa di akhir semester ini, kami dapat beribadah bersama-sama datang kepada Tuhan. Sekalipun melalui media online. Dan kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir, memberikan hikmat dan pengertian agar kami memahami apa yang kami renungkan bersama, kami dapat menghayatinya, mengerti dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami setiap saat. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Engkaulah yang memampukan kami untuk dapat merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan akan kita baca dan kita renungkan bersama pada saat ini dari Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-24 dan 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, saya akan bacakan untuk kita semua demikian.
Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melakukan sesuatu, lebih enak mana? Melakukannya sendiri atau melakukannya berdua atau bersama dengan yang lain? Lebih enak mana? Ya, tergantung sih. Tergantung apa yang kita kerjakan. Kalau di rumah misalnya, ketika kita mendapatkan tugas membersihkan rumah, merapikan rumah, lebih enak sendiri atau berdua dengan saudara, dengan orang di rumah? Pasti lebih enak berdua, bertiga, atau lebih banyak orang. Karena lebih cepat selesai. Ya. Beda kalau kita mengerjakannya sendiri. Lebih lelah, capek, dan mungkin lebih lama jadinya. Karena hanya sendirian. Itu kalau merapikan rumah atau membersihkan rumah. Tapi bagaimana kalau kita mencuci mobil atau motor? Mungkin pernah diajak oleh papa, mama mencuci motor atau mobilnya. Enak sendiri atau bersama-sama? Pasti enak berdua, bertiga, atau lebih banyak orang. Bisa lebih cepat selesai, ya, dibanding bekerja sendiri. Tapi berbeda kalau kita melihat orang membawa kendaraan, naik sepeda atau membawa mobil, nyetir mobil atau nyetir motor. Mereka melakukannya sendiri atau berdua? Pasti sendiri, ya. Tidak mungkin orang menyetir mobil dengan dua orang yang memegang setir, satu di kanan, satu di kiri, bisa kacau jalannya mobil. Ya, pasti melakukannya sendiri, tidak berdua. Demikian juga kalau kita bermain alat musik, biola misalnya. Apakah satu biola dimainkan dua orang sekaligus? Kan tidak. Satu alat musik dimainkan oleh satu orang. Ya. Lalu kemudian satu orang ini bersama-sama dengan yang lain masing-masing bermain alat musiknya sendiri dan hasilnya jadilah sebuah band. Kalau sendirian dia bermain solo, ya. Kalau beramai-ramai bersama dengan teman-teman yang lain, maka terbentuklah sebuah band yang menghasilkan irama yang harmonis dan juga lebih meriah pastinya. Itu kalau band. Tapi bagaimana soal ujian? Ujian di sekolah atau di rumah ketika beberapa waktu lalu anak-anak sekali mengikuti ujian kenaikan kelas, apakah mengerjakannya sendiri atau beramai-ramai? Pasti sendiri-sendiri ya di rumah. Kalau mengerjakannya dengan yang lain, dengan orang tua atau dengan kakak, dengan adik, itu namanya kerja kelompok, bukan ujian lagi. Ya, kita melakukannya sendirian. Artinya ada hal-hal yang memang kita lakukan sendiri, tapi ada juga hal-hal yang kita lakukan bersama-sama. Nah, bagaimana dengan meraih prestasi? Meraih prestasi biasanya memang didapatkan oleh per orang pribadi. Ya. Mungkin ada yang menjadi juara umum, juara kelas, atau mendapatkan nilai yang terbaik di kelas. Tapi, apakah pencapaian itu benar-benar dihasilkan sendirian? Pastinya tidak. Ketika kita bisa mencapai atau meraih sesuatu prestasi, sadarilah bahwa semua itu kita dapatkan bukan karena kemampuan kita sendiri, terutama berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi juga ada orang-orang di sekitar kita kan, yang hadir, memberikan support, yang mendukung kita, menolong kita, memampukan kita, dan juga membuat kita bersemangat untuk bisa meraih prestasi tersebut. Ya salah satunya ya teman-teman kita. Mungkin banyak dari anak-anak sekalian bersama dengan teman-teman di kelas mungkin yang saat ini yang meraih prestasi terbaik di kelasnya. Tapi sebuah prestasi tidak mungkin dicapai oleh satu orang sendirian. Pasti ada banyak orang yang mensupport, memberikan semangat kepadanya untuk dapat bertekun meraih prestasi tersebut. Saya yakin anak-anak selama di rumah saja juga sering berkontak dengan teman-teman sekelas kan, bertelepon atau video call, karena kita sadar kita tidak bisa sendirian menjalani kehidupan ini.
Kita juga tidak bisa sendirian menghadapi perjuangan kita menjalani situasi di rumah saja ini karena COVID ini. Pasti kita membutuhkan orang-orang lain di sekitar kita, ya teman-teman kita. Artinya kehadiran teman-teman kita dalam hidup kita ini penting karena kita adalah makhluk sosial, ya. Kita bersosialisasi dengan banyak orang. Makanya firman Tuhan pada hari ini dalam Ibrani 10 ayat 24 mengingatkan kita. Ibrani 10 ayat 24 mengatakan begini, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saling memperhatikan. Saya yakin anak-anak sekalian sudah terima rapot ya. Bagaimana hasilnya? Sebagian mungkin banyak yang hasilnya baik. Dan ketika kita mendapatkan hasil yang baik, bagaimana rasanya? Senang ya, senang. Tapi ketika kita mendapatkan hasil yang baik, sekalipun kita senang dan mungkin kita bangga dengan itu, ingatlah itu bukan dicapai dengan kemampuan diri kita sendiri. Jangan kemudian membuat kita menjadi berbangga hati berlebihan, lalu melupakan teman-teman yang lain yang mungkin saat ini mendapat nilainya turun. Mereka mungkin berkecil hati. Mereka yang mendapatkan nilai yang baik, jangan takabur. Perhatikan teman-teman kita yang mungkin nilainya di bawah kita. Mereka pun membutuhkan semangat dari kita. Ya. Mereka yang saat ini mungkin mendapat nilai yang kurang baik, yang menurun, jangan kecil hati juga. Karena kita tahu kita tidak sendirian. Ada banyak teman lain yang pasti akan berikan semangat dan mensupport kita. Ya. Karena memang kita semua sedang berjuang nih. Kita semua sedang berjuang berada di rumah, belajar dari rumah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita bersama-sama. Karena itu support atau semangat dari teman-teman yang lain sangat penting untuk saling memperhatikan, saling mendukung, saling memberikan semangat satu kepada yang lain. Pandemi ini memang membuat kita harus berjuang lebih keras ya, karena belajar di rumah tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Belajar di rumah juga punya kesulitan tersendiri. Tapi mari kita sekalipun berada di rumah, tidak membuat kita menjadi anak-anak yang individualistis dan egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi mari kita mengingat banyak teman-teman kita juga yang mungkin membutuhkan pertolongan, membutuhkan perhatian, membutuhkan dorongan semangat dari kita. Karena kalau kita bisa melewati semua ini, hingga sampai saat ini, kita semua adalah pemenang. Kita semua adalah pemenang. Apalagi ketika kita sudah mendapatkan nilai baik atau kurang baik, meraih prestasi terbaik atau belum, tetap saja kita semua adalah pemenang. Ya. Karena kita bisa melewati semester ini, sekalipun kita harus belajar di rumah saja. Karena itu, mari bersama-sama kita menjalani kehidupan ini ke depan dengan saling mendukung, memberikan semangat dan support kepada teman-teman kita yang lainnya. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai ayat 10 mengatakan demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya. Berdua bersama-sama beramai-ramai lebih baik. Dengan demikian kita bisa melalui masa-masa yang berat ini dengan saling mendukung, saling memperhatikan. Dan itu berarti kita mau terus memelihara persekutuan kita, ikatan persekutuan dalam kasih Tuhan yang dibangun dengan teman-teman sekelas, teman-teman di sekolah, akan terus terpelihara kalau kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Tuhan menolong kita melakukannya. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur ketika hari ini kembali Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa bagaimanapun juga kami tidak sendirian. Namun kami dapat bertumbuh bersama sebagai anak-anak Tuhan di dalam persekutuan kasih Tuhan dengan teman-teman di sekolah untuk saling mendukung, saling berikan dorongan semangat satu kepada yang lain. Terlebih ketika kami boleh memperoleh hasil
dari ujian kenaikan kelas yang lalu. Tuhan, kami sadari ketika kami memperoleh hasil yang baik, bahkan mendapatkan prestasi terbaik, semua bukan karena kemampuan kami semata, tapi ada pertolongan Tuhan yang memberikan kami kecerdasan dan ketekunan. Dan juga ada kehadiran teman-teman yang mensupport kami, mendukung dan berikan semangat untuk kami dapat menghadapi ujian tersebut dengan baik. Namun ketika kami juga memperoleh hasil yang kurang baik atau belum baik saat ini, Tuhan juga mampukan kami untuk tidak berkecil hati, tetapi tetap meyakini bahwa kami tidak sendirian menghadapi apa yang kami alami. Ada teman-teman kami yang akan memberikan dorongan semangat kepada kami untuk semakin bertekun di dalam belajar, sekalipun kami belajar di rumah. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk guru-guru kami yang telah mengajar kami dengan kesabaran melalui media online selama ini. Tuhan mampukan mereka juga untuk semakin bersemangat dan senantiasa sehat dalam menjalani hari-hari ke depan, terlebih juga dalam menghadapi berbagai pergumulan yang ada. Tuhan mampukan para guru kami untuk terus bertekun di dalam proses belajar, mengajar, hingga saatnya kami boleh berjumpa kembali di sekolah. Kami berdoa bagi para orang tua yang selama ini telah mendampingi putra-putrinya dalam belajar di rumah. Kami bersyukur Tuhan berikan semangat kepada mereka, kesehatan senantiasa dan kesabaran dalam turut serta mengajarkan di rumah ataupun juga mendidik di rumah. Berikan semangat kepada mereka, terlebih juga bagi para orang tua yang saat ini terkena dampak COVID-19 untuk persoalan ekonomi keluarga. Tuhan, kuatkan mereka dan biarlah kami boleh berserah kepada Tuhan dan percaya Tuhan pasti memelihara kami semua menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah kami, bangsa kami, dan seluruh orang yang saat ini menghadapi masalah karena COVID-19. Tuhan berikan semangat kepada mereka untuk menjalani kehidupan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, sehingga saatnya nanti kami dapat kembali berjumpa dalam keadaan yang lebih baik lagi di mana pandemi COVID ini telah berlalu. Tuhan juga berikan semangat kepada para ahli dan peneliti yang saat ini sedang berupaya mencari vaksin untuk menghadapi COVID-19 ini. Sehingga saatnya nanti vaksin boleh ditemukan dan kami pun boleh lebih leluasa untuk beraktivitas di luar rumah. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir dalam hidup kami di tengah-tengah persoalan kami sebagai sebuah bangsa dan juga persoalan kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami tetap bersemangat menjalani kehidupan ini, terlebih ketika kami juga akan menghadapi liburan di akhir semester ini. Tuhan senantiasa memampukan kami untuk mengisi waktu-waktu kami dengan lebih baik, dengan positif, dan tetap aktif dalam menjalani hari-hari ke depan. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkannya. Amin. Bapak, Ibu, orang tua siswa, dan anak-anak yang saya kasihi, kiranya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Olive Catherine Bangun dari kelas 4B. Yesus selamanya.
pujian dari KJ nomor 422, Yesus berpesan. Kalian dan juga para orang tua dan para guru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati kepada Tuhan dan percayalah, sekalipun di tengah-tengah kesusahan kita saat ini, tapi selalu ada kasih Tuhan yang memelihara kita senantiasa. Demikian juga bagi anak-anak sekalian, ketika kita boleh berada di rumah, biarlah kita tetap memperhatikan teman-teman kita yang lain satu dengan yang lainnya dalam menjaga ikatan kasih persekutuan yang boleh dibangun bersama-sama di sekolah dan juga nanti di kelas yang akan datang. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian dan saudara-saudara sekalian saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita menyaksikan pembacaan prestasi siswa dari kelas 1 hingga kelas 5. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars Penabur. Bangsa
Kepala Jenjang SD, Ibu Sukarni, SPD MM. Halo, apa kabar anak-anak? Ibu berharap anak-anak tetap sehat dan bahagia selalu. Tidak terasa anak-anak belajar di rumah sudah kurang lebih 3 bulan. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ajaran 2019-2020. Siapa nih yang sudah kangen dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru? Semuanya pasti sudah kangen. Bapak Ibu guru juga begitu. Anak-anak, sebentar lagi anak-anak akan terima raport untuk semester 2 ini. Ibu doakan nilai kalian bagus-bagus dan semuanya naik kelas. Semua mau naik kelas kan? Iya, tentunya. Dan hari ini kalian juga akan diumumkan siapa yang akan mendapatkan bintang pelajar dan juga best karakter untuk tahun ajaran ini. Siapa yang mau dapat bintang pelajar dan juga best karakter? Iya, tentu semuanya mau ya. Ya, hari ini kita mengucap syukur Tuhan telah berkati kita semua 1 tahun pelajaran 2019-2020. Setelah anak-anak libur semester 2, kita akan memasuki tahun ajaran 2020-2021. Walaupun nanti anak-anak belum belajar di sekolah, Ibu berharap anak-anak tetap semangat, tetap sukacita, tetap dapat mengikuti pembelajaran lab learning, tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Akhirnya anak-anak selamat mengikuti ibadah syukur, selamat menerima rapor, dan Ibu doakan semuanya naik kelas dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sekarang saatnya kita mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDK Penabur Kota Jababeka, Ibu Anneke Kilis, SPD MM. Shalom dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Bapak Pengurus BPK Penabur Jakarta, yang saya hormati Ibu Elika Murwani selaku Deputi Direktur Pelaksana BPK Penabur Jakarta, yang saya hormati Ibu Etiwati selaku Kepala Divisi Pendidikan BPK Penabur Jakarta, yang saya hormati Ibu Sukarni selaku Kepala Jenjang SD BPK Penabur Jakarta, yang saya hormati Ibu Bapak Guru dan karyawan SDK Penabur Kota Jababeka, yang saya hormati Ibu Bapak orang tua wali peserta didik SDK Penabur Kota Jababeka, dan anak-anakku peserta didik SDK Penabur Kota Jababeka yang saya kasihi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena anugerahnya sehingga kita masih diizinkan bertemu walaupun hanya melalui media ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang saya kasihi, waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa 1 tahun pelajaran sudah kita jalani di sekolah yang kita cintai ini, sehingga kita pun sampai pada penghujung semester, yaitu agenda kenaikan kelas. Tentunya dalam 1 tahun pelajaran ini, segala proses telah kita lalui bersama dengan banyak sekali perjuangan dan pengorbanan. Nah, di momen kenaikan kelas inilah segala pengorbanan dan perjuangan yang telah dilalui dapat kita petik. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang berbahagia, ketika memasuki pertengahan semester genap tahun pelajaran ini, anak-anak terpaksa menjalani pembelajaran jarak jauh karena COVID-19.
19. Ini tentu saja memberikan hikmah dan pembelajaran bagi guru dan orang tua. Guru harus terus belajar dan meningkatkan kreativitasnya supaya dapat memberikan pelayanan pembelajaran yang terbaik untuk semua peserta didiknya. Orang tua untuk pertama kalinya harus menggantikan peran guru di rumah, sehingga ada yang menyadari betapa sulitnya guru menjalankan tugasnya. Pada kesempatan ini, saya mau mengajak Bapak, Ibu guru, dan orang tua sekalian untuk dapat bersinergi di dalam menghadapi tantangan yang ada dalam proses belajar anak-anak kita. Akhirnya, saya ucapkan selamat kepada anak-anak yang berhasil meraih nilai tertinggi di masing-masing tingkat. Pertahankan prestasimu dan akan lebih baik lagi jika terus ditingkatkan. Untuk anak-anak yang kiranya prestasinya belum sesuai harapan, janganlah menyerah. Biarlah ini menjadi pecut untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi di waktu mendatang. Bapak, Ibu, orang tua peserta didik yang kami kasih, terima kasih sudah mempercayakan putra-putrinya untuk belajar bersama dengan kami. Saya mewakili rekan-rekan guru, mohon maaf untuk segala kekurangan kami di dalam memberikan pelayanan untuk anak-anak. Harapan kami, semoga nanti semakin terjalin kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua. Anak-anakku, selamat atas prestasimu. Bersyukurlah kepada Tuhan dan jangan lupa berterima kasih kepada orang tuamu yang sudah dengan setia mendampingimu. Tetap semangat, jadilah anak-anak yang tangguh, terus rajin belajar, peduli terhadap orang lain, dan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya kita melakukan prosesi pengalungan medali siswa-siswi kelas 1 dan kelas 2. Bapak Ibu boleh melakukannya kepada anak-anak di rumah sesuai dengan video perwakilan siswa yang akan kami tayangkan. Inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Kita akan menyaksikan pembacaan peraih sertifikat tiap muatan pelajaran dan piala dari siswa-siswi kelas 3 yang akan dibacakan oleh wali kelas 3A, Miss Dia Lukita SIKOM SE, dan wali kelas 3B, Miss Vitalis SPD. Peraih sertifikat muatan pelajaran pendidikan agama Kristen.
Jevanya Gloria Simanjuntak kelas 3B. Peraih sertifikat muatan pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Florencia Chelsea Kirana kelas 3A. Peraih sertifikat muatan pelajaran Bahasa Indonesia, Natania Putri Widayat kelas 3A. Peraih sertifikat muatan pelajaran Matematika, Florencia Chelsea Kirana dan Natania Putri Widayat kelas 3A. Peraih sertifikat muatan pelajaran Bahasa Sunda, Viola Priscilia kelas 3A. Peraih sertifikat muatan pelajaran Bahasa Inggris, Michelle Adeline Sitepu dan Natania Putri Widayat kelas 3A. Peraih sertifikat muatan pelajaran Bahasa Mandarin, Viola Priscilia dan Natania Putri Widayat kelas 3A. Peraih sertifikat muatan pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Daniel Arga Aditya kelas 3A. Peraih sertifikat muatan pelajaran Seni, Budaya dan Prakarya, Viola Priscilia kelas 3A dan Sharon Leonora Chandra kelas 3B. Peraih muatan pelajaran TIK, Audrey Tiar Simarmata kelas 3B. Dan peraih piala kelas 3, Natania Putri Widayat kelas 3A. Selanjutnya kita akan menyaksikan pembacaan peraih sertifikat tiap muatan pelajaran dan piala dari siswa-siswi kelas 4 yang akan dibacakan oleh wali kelas 4A, Miss Esti Lindarti, SPD, dan Mem Christian Maya, SP, sebagai wali kelas 4B. Halo anak-anak kelas 4, sekarang saatnya kami akan membacakan peraih sertifikat bintang siswa-siswi kelas 4. Peraih sertifikat bintang muatan pelajaran pendidikan agama Kristen, Brenda Erik Monik Sigalingging kelas 4A. Jovita Karisa Winata Putri kelas 4B. Sertifikat muatan pelajaran PPKN Gracia Immanuela Susanto kelas 4B. Sertifikat muatan pelajaran Bahasa Indonesia, Jovita Karisa Winata Putri kelas 4B. Sertifikat pelajaran Matematika Farel Valentino Effendi kelas 4A. Sertifikat muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, Mayori Intan Diana Pasaribu kelas 4B. Sertifikat muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, Mayori Intan Diana Pasaribu kelas 4B. Sertifikat muatan pelajaran Bahasa Sunda, Jovita Karisa Winata Putri kelas 4B. Sertifikat muatan pelajaran Bahasa Inggris, Maria Ayumi Ulina Hutasoid kelas 4A. Sertifikat muatan pelajaran Bahasa Mandarin, Mayori Intan Diana Pasaribu kelas 4B. Jovita Karisa Winata Putri kelas 4B. Olive Catherine Bangun kelas 4B. Sertifikat muatan pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Mayori Intan Diana Pasaribu kelas 4B. Sertifikat muatan pelajaran Seni, Budaya dan Prakarya,
Diana Pasaribu kelas 4B. Sertifikat muatan pelajaran TIK Olive Catherine Bangun kelas 4B. Peraih piala kelas 4 Jovita Karisa Hinata Putri kelas 4B. Mayori Intan Diana Pasaribu kelas 4B. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan peraih sertifikat tiap muatan pelajaran dan peraih piala dari siswa-siswi kelas 5 yang akan dibacakan oleh Mem Veronica SSI selaku wali kelas 5A dan Mr. Chandra SPD selaku wali kelas 5B. Peraih sertifikat muatan pelajaran pendidikan agama Kristen Ruth Valeri Lalita Darmanto kelas 5A. Peraih sertifikat muatan pelajaran PPKN Fiorenza Lovina Priyono kelas 5B. Peraih sertifikat pelajaran Bahasa Indonesia Ruth Valeri Lalita Darmanto kelas 5A. Peraih sertifikat muatan pelajaran matematika Brilian Brandy Prawira dan Fiorenza Lovina Priyono kelas 5B. Peraih sertifikat muatan pelajaran IPA Fiorenza Lovina Priyono kelas 5B. Peraih sertifikat muatan pelajaran IPS Audia Vivia Natania kelas 5A. Peraih sertifikat muatan pelajaran Bahasa Sunda Besalia Prawira kelas 5B. Peraih sertifikat muatan pelajaran Bahasa Inggris Audia Vivia Natania kelas 5A dan Fiorenza Lovina Priyono kelas 5B. Peraih sertifikat muatan pelajaran Bahasa Mandarin Fiorenza Lovina Priyono kelas 5B. Peraih sertifikat muatan pelajaran PJUK Nicholas Alexander Sitompul kelas 5B. Peraih sertifikat muatan pelajaran Seni Budaya dan Prakarya Nadea Irvania Gladys Christy kelas 5A. Peraih sertifikat muatan pelajaran TIK Besalia Prawira kelas 5B. Dan peraih piala kelas 5 Fiorenza Lovina Priyono kelas 5B. SDK Penabur Kota Jababeka tidak hanya mementingkan prestasi dalam hal akademis saja, namun karakter siswa juga kami utamakan. Oleh karena itu, mari kita menyaksikan pembacaan peraih best karakter siswa-siswi kelas 1 sampai 5 yang akan dibacakan oleh Mem Sri Julianta SPSI. Peraih piala Best Karakter kelas 1A tahun ajaran 2019-2020 adalah Aloysius Dimas Adi Wicaksono. Peraih piala Best Karakter kelas 1B tahun ajaran 2019-2020 adalah Rahel Karisa Panjaitan. Peraih piala Best Karakter kelas 2A tahun ajaran 2019-2020 adalah Cleon Jessica Ko. Peraih piala Best Karakter kelas 2B tahun ajaran 2019-2020 adalah Andrea Faras Eristianto. Peraih piala Best Karakter kelas 3A tahun ajaran 2019-2020 adalah Desnauel Christian Simangunsong. Peraih piala Best Karakter kelas 3B
tahun ajaran 2019-2020 adalah Justin Effendi. Peraih piala Best Karakter kelas 4A tahun ajaran 2019-2020 adalah si Galingging Brenda Erin Monica. Peraih piala Best Karakter kelas 4B tahun ajaran 2019-2020 adalah Elena Kinanti Amboro. Peraih piala Best Karakter kelas 5A tahun ajaran 2019-2020 adalah si Hombing Graciela Anverly Fernandus. Peraih piala Best Karakter kelas 5B tahun ajaran 2019-2020 adalah si Hotang Niken Anjali. Shalom guru-guru dan teman-teman. Hari ini saya akan mempersembahkan lagu Terima Kasih Guru. Semoga kita dapat melewati masa pandemi ini. Sekarang mari kita menyaksikan dan mendengarkan persembahan lagu dari orang tua siswa dan siswa kelas 1 sampai 5. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah
kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Anak-anak dan Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu orang tua siswa, mari kita menutup acara hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Ismiati Yosefin, SPD. Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, sebelumnya saya atas nama sekolah ingin mengucapkan terima kasih kepada Papa Mama yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama ikut terlibat dalam acara pada hari ini. Juga untuk anak-anak, terima kasih anak-anak untuk kerjasama dari kalian. Selama 1 tahun ini kita telah sama-sama melewatinya, dan hari ini kita akan segera mengakhiri kegiatan kita pembelajaran di tahun 2019-2020. Mari anak-anak, kita sekarang ambil sikap berdoa, kita akan berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala berkat dan penyertaan-Mu di dalam acara ibadah syukur, pembagian sertifikat dan bintang pelajar pada hari ini, sehingga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga berakhirnya acara ini. Kami juga bersyukur atas kepercayaan Tuhan bagi kami untuk boleh mendidik siswa-siswi selama 1 tahun ini. Dan saat ini mereka akan segera melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Tuhan kiranya memberkati siswa-siswi kami agar menjadi siswa yang berkualitas, takut akan Tuhan, berprestasi, dan bertanggung jawab. Kami juga mengucap syukur untuk kepercayaan orang tua yang telah berkenan menitipkan putra-putrinya untuk kami didik dan kami bimbing di tempat ini. Kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa, agar kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua makin terjalin dengan lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Ampuni kami Bapa atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat selama ini. Saat ini kami akan segera mengakhiri acara ini dan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Berkati kami dimanapun kami berada, agar setiap aktivitas yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Itulah keseluruhan rangkaian acara ibadah dan pembacaan prestasi siswa. Kiranya kami segenap keluarga SDK Penabur Kota Jababeka, guru dan karyawan, ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua siswa yang telah mendukung sehingga anak-anaknya bisa mendapatkan banyak prestasi di sekolah kami. Kiranya kami juga mengucapkan selamat kepada anak-anak karena telah naik ke jenjang selanjutnya. Kiranya kami juga meminta maaf apabila baik dari acara hari ini maupun dari keseluruhan 1 tahun pelajaran 2019-2020. Tuhan Yesus memberkati. Membangun
Tuhan.